Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak dimanapun kamu berada, kembali lagi di dalam podcast KPP Pratama Jakarta Cengkareng. Disiarkan langsung dari ruang podcast KPP Pratama Jakarta Cengkareng. Nah, di podcast kali ini mungkin teman-teman kawan-kawan pajak bertanya nih, ada wajah-wajah baru gitu ya Mas ya. Boleh katanya kalau tidak kenal tidak sayang. Saya mau perkenalkan diri dulu. Saya dengan Devi Ambarita, penyuluh pajak di kantor Pratama Jakarta Cengkareng. Di samping saya sudah hadir juga penyuluh kita sekaligus narasumber. Iya. Sutarmo juga penyuluh sama dengan Mbak Devi, penyuluh pajak di KPP Pratama Jakarta Cengkareng. Oke, apa kabar nih Mas Tarmo? Ya, alhamdulillah ya. Di sore yang lumayan cerah ini. Perdana kita ya di sini ya. Yes, Mas. Mantap, luar biasa. Oke, kawan pajak, kali ini di dalam podcast kita mau coba bahas beberapa informasi dan isu gitu ya yang sedang hangat, yang boleh kawan pajak dapatkan. Yang pertama ada terkait dengan aktivasi akun Cortex, kemudian yang kedua ada kode otorisasi DJP, dan juga yang ketiga kita akan bahas secara ringkas saja nih Mas terkait dengan pelaporan SPT tahunan 2025. Ini ya rame ya kalau betul, kita lihat betul di Mas. medsos DJP dalam beberapa hari ini dan ke depan. Kawan pajak mungkin sudah banyak mendengar nih atau baca dari media sosial gitu ya, membaca himbauan atau ajakan dari Direktorat Jenderal Pajak untuk segera mengaktifasi akun Cortex-nya dan juga sesegera mungkin mengambil kode otorisasi atau sertifikat elektronik di akun Cortex gitu ya Mas. Oke, mungkin Mas Tarmo boleh jelasin nih Mas kira-kira bagaimana sih cara mengaktifasi akun Cortex? Ada beberapa kriteria gitu ya Mas yang ada di menu login-nya. Boleh nggak kira-kira jelasin kira-kira bedanya apa nih? Oke, memang aktivasi akun itu adalah suatu yang harus ya. Kalau tidak bisa aktivasi berarti kalau kita mau sekolah itu harus mendaftar dulu nih, biar kita masuk di dalamnya. Nah, kalau di Cortex ini pertama ada beberapa tipe nih ya. Pertama adalah dia yang selama ini udah terdaftar, kemudian sudah valid antara DP dan NIK-nya, maka kemudian dia juga sudah login di JP online, maka dia cukup pakai menu lupa password. Oke, lupa kata sandi ya Mas? Lupa kata sandi. Yang pertama? Lupa katanya Bang Sandi. Oke. Kalau yang kedua, dia adalah sudah terdaftar nih, bisa dia sudah valid juga, tapi belum pernah login di JP online saja dia. Nah, maka dia harus melakukan namanya aktivasi akun. Nah, aktivasi akun ini juga sebenarnya ada di dalam dan kalau kita masuk ke Cortex djp.pajak.go.id, itu di situ ada beberapa menu ya. Kalau sudah punya login sih tinggal langsung masukkan nick dan password. Tapi kalau dia belum kalau tadi ada lupa kata sandi bagi yang pertama tadi, yang kedua ada aktivasi akun. Nah, ini bagi mereka yang memang belum pernah login ya, dia harus aktivasi akun. Nah, aktivasi akun ini yang perlu diperlukan diantaranya adalah emailnya, kemudian nomor HP, ya. Jadi jangan lupa ini harus ada bisa buat SMS juga ya, karena jangan sampai nomor ini nomor yang buat WA saja, tapi nggak bisa lagi di SMS. Nah ya. Dipastikan memang nomor telepon seluler. Betul. Bukan nomor telepon ini ya 021 sekian. Sama kemudian jangan lupa biasanya kalau aktivasi akun kadang kita harus take foto ya. Oke. Ada verifikasi wajah. Iya, verifikasi wajah. Betul. Baik. Oke, Mas. Sama ada lagi ya? Ada lagi sih sebenarnya. Dia kalau ibaratnya memang belum pernah sama sekali ya. Dia belum pernah punya NPWP ya, dia berarti harus registrasi, daftar. Sama ada lagi yang lainnya, dia punya NPWP, tapi ternyata dia nick-nya tuh belum valid dengan NPWP-nya, belum NPWP 15 digit kita menyebutnya ya. Nah, maka dia harus datang KPP nih, nggak bisa lewat dia melakukan sendiri, tapi harus ke KPP. Oke, tapi dia juga masuk dalam menu pendaftaran, ya, validasi di TPT nanti. Baik, oke. Kawan pajak, jadi boleh saya ini Mas simpulkan ya, kalau untuk dari menu laman Cortex djp.pajak.go.id ada 3 ya Mas, ada 3 mungkin yang bisa dipilih dan beda-beda nih fungsinya. Yang pertama adalah lupa password, itu bagi kawan pajak yang sudah pernah login di DJP online, tinggal di reset password DJP, password lupa sandi di laman Cortex DJP. Dan password Cortex kita yang baru itu akan otomatis menjadi password akun Cortex kita. Kayak tadi aku belum menyampaikan ini ya,
ya. Oke. Oke. Suka lupa nih. Nah, jadi pada saat kita ini yang beda nih, yang beda di Cortex. Kalau dulu di DJP online atau kita bilang validasi gitu ya, itu passwordnya suka-suka. Mau angka semua boleh, mau huruf semua boleh, mau gabungan juga boleh. Tapi kalau di Cortex ini beda. Ini sudah kekinian lah ya. Sudah terstandar. Jadi ya terstandarisasi untuk keamanan. Jadi Betul. harus minimal ada 8 karakter, ada angka, ada huruf besar, ada huruf kecil, dan juga ada karakter khusus. Kemudian jangan lupa, kalau dia lupa kata sandi, dia akan ada pilihan misalnya akan klik nomor HP, ataukah klik email yang ada terdaftar di sistem DJP ya. Jangan sampai email yang terdaftar di sistem DJP itu katakanlah agus@gmail.com, tapi yang dia ketikkan di situ agustin@gmail.com, karena ya meskipun itu email dia, tapi tidak bisa dibaca oleh atau tidak akan bisa lagi masuk ke karena harus valid sesuai email yang terregister di database betul DJP. ya. Itu kalau kata sandi. Kalau beda gimana? Nah, itu pertanyaan berikutnya ya. Nah, kalau beda atau mungkin email yang dulu itu tidak bisa diakses gitu lagi ya, diganti, maka silakan harus datang KPP untuk perubahan data. Baik. Oke, kalau itu tadi yang pertama untuk lupa kata sandi. Selanjutnya tadi untuk yang daftar untuk yang aktivasi akun bagi wajib pajak yang sudah pernah punya IPWP tapi belum pernah login di DJP Online. Tinggal dipilih aktivasi akun wajib pajak, nanti akan ada verifikasi email dan nomor handphone dan mungkin ada verifikasi wajah gitu ya. Nah, maka kawan pajak akan mendapatkan user untuk aktivasi Cortex. Iya, pertama kali ya, berrealisasi akan ada email. Nah, jangan lupa juga untuk nomor HP itu seperti yang kami sampaikan tadi harus bisa dikirimi SMS dan juga ada pulsanya ya. Karena mungkin akan ada mengambil pulsa ya, meskipun nggak bisa, tapi kalau tidak diisi nggak bisa masuk. Ya. Intinya itu teman-teman, ketika sudah nanti memiliki akun Cortex, teman-teman sudah bisa mengakses gitu ya Mas akun Cortex dan akan bisa melakukan seluruh kewajiban perpajakannya di akun Cortex DJP, yaitu kewajiban daftar, hitung, bayar, lapor. Silakan dengan one click kita bisa mengakses memenuhi kewajiban perpajak kita seluruhnya di akun Cortex dengan cara-cara yang berbeda-beda tadi ya, sesuai dengan kondisi masing-masing kalangan pajak. Kira-kira itu untuk ini Mas, untuk singkatnya terkait dengan aktivasi akun Cortex. Selanjutnya kita mau bahas nih terkait dengan kode otorisasi. Kode otorisasi. Kira-kira apa sih Mas kode otorisasi ini? Bedanya apa dulu sama zaman DJP online? Mungkin boleh dijelasin Mas. Ini juga menarik nih Dek, karena kode otorisasi ini bisa dibilang baru ada di Cortex ini ya, berbeda dengan DJP online. Kalau DJP online adanya verifikasi lewat email, sertifikat elektronik gitu ya, yang dia berupa file. Nah, kalau di Cortex ada bedanya lagi, saya belum lupa menyebutkan. Kalau di legasi, DJP online itu badan punya sendiri, ya kan? Pribadi punya sendiri. Padahal pribadi ini biasa jadi merupakan penanggung jawab dari perusahaan tersebut. Itu masing-masing sendiri. Nah, kalau di Cortex ini yang memiliki kode otorisasi atau sebagai pengganti penandatangan adalah pribadinya, si orang pribadi. Jadi kalaupun dia punya perusahaan 5 gitu katakanlah ya, cukup satu saja yang punya tanda tangan atau otorisasi, yaitu si penanggung jawab ini. Nah, jadi nanti si kode otorisasi ini bukan lagi berupa file seperti zaman sebelumnya ya di legasi, tapi dia berupa password atau kita menyebutnya passphrase untuk membedakan dengan password sebelumnya ya. Meskipun ada juga yang menyamakan nih Dek. Jadi untuk memudahkan ya. Betul. Nanti kalau kebanyakan password saya suka lupa Pak. Oh ya silakan. Itu kembali ke kenyamanan masing-masing wajib pajak. Tapi pada intinya passphrase atau yang kode otorisasi ini itu harus dibuat ya melalui menu di portal saya, kemudian ada permintaan kode otorisasi DJP. Nah itu nanti di sana tinggal memasukkan passphrase-nya atau password-nya. Jadi silahkan membuat password atau passphrase tadi, password yang digunakan untuk tanda tangan yang kita ini punya passphrase. Nah itu dengan ketentuan sama ya tadi, minimal 8 karakter, ada angka, ada huruf besar, ada huruf kecil, dan ada karakter khusus. Nah setelah itu klik submit. Nah kalau sudah berhasil berarti kawan pajak berarti sudah punya kode otorisasi. Jadi pada saat nanti membuat faktur untuk perusahaannya atau mungkin untuk kabar SPT pribadi,
dia akan butuh dengan namanya Passphrase sebagai kode otorisasi ini. Oh iya, ada lagi satu lagi. Kalau kita mau memastikan atau ngecek apakah kode otorisasi kita sudah ada atau belum, atau mungkin Iya. valid atau tidak gitu Betul, ya. betul. Itu kita bisa lihat juga Dep di Di mana, Mas? menu Di menu? depan ya. Iya. Saya kok jadi lupa ya apa ya? Di dokumen. Dokumen, bukan di dokumen. Jadi dia di yang eksternal itu loh. Nanti Oke. dia ada kita bisa melihat di sana ada sertifikat digital. Kalau dia sudah valid, Yes. ya maka berarti dia valid. Sudah pernah diterbitkan Iya. ada kode otorisasi seperti itu ya Mas. Mm-mm. Kalaupun kawan pajak lupa, tinggal di reset saja. Oh iya betul, Tinggal betul di reset lupa. saja. Tinggal ajukan lagi ya, Yes. dari lagi ya. Jadi tidak seperti dulu Oh, ya. harus pengajuan manual ya, betul, Mas? manual harus datang direkturnya. Ini silakan dari pantai, dari tempat kita berlibur atau mungkin dari rumah itu bisa mengajukan kode otorisasi, Mbak. Betul. Sebenarnya akun Cortex cukup memudahkan Iya, ya, Mas. Kita cukup. bisa melakukan kewajiban perpajakan kita atau mengakses dan melihat data semuanya ada di akun Cortex Betul, masing-masing. iya. Semua data kita juga ada, ibaratnya ada di cloud atau di server DJP Iya, gitu, Mas. betul. Kita tidak perlu Nggak perlu ada bawa-bawa penyimpanan aplikasi lagi ya. Betul, betul, Mas. Iya. Tidak perlu install juga gitu Betul. ya. Ya, Kita karena cuma ada masalah mengaksesnya di database browser. ya. Betul, betul Mas. Oke, itu untuk kode otorisasi dan sertifikat elektronik. Jadi kalau kita misalnya nanti mau lapor SPT tidak ada kode verifikasi lagi, tidak ada token lagi ya Mas. Iya. Sistemnya Nah, adalah wakil dari perusahaan yang bersangkutan Betul, atau betul. orang pribadi yang bersangkutan Iya. gitu ya. Karena nanti kode otorisasi itu adalah milik dari subjek pajak betul. yang mewakili atau subjek pajak itu sendiri gitu ya Mas. Betul. Jadi satu orang itu bisa satu Passphrase sertifikat elektronik bisa dia pakai untuk melakukan kewajiban perpajakan Benar. wajib pajak lain yang diwakilkan Iya, oleh betul. yang bersangkutan. Seperti itu kawan pajak. Jadi setiap badan tidak perlu buat masing-masing gitu Iya. ya Mas. Ah. Jadi nanti sertifikat elektronik atau kode Passphrase yang dipakai adalah dari CPIC wajib pajak badan tersebut. Kira-kira seperti itu kawan pajak untuk kode otorisasi dan sertifikat elektronik. Intinya nanti itu adalah untuk persetujuan kita di dalam melakukan misalnya permohonan, Iya. SPT atau apapun yang ada di akun Cortex dari wajib pajak untuk mensubmitnya Iya. sebagai tanda persetujuan atau pengganti tanda Hmm, tangan gitu ya iya, Mas. tanda tangan. Tandanya wajib pajak menyetujui dan concern untuk tindakan itu dengan menginput Passphrase yang sudah dibuat oleh masing-masing wajib pajak. Kira-kira itu untuk kode otorisasi Mas. Selanjutnya kita mau coba bahas apa nih? Yang ketiga mungkin kita mau bahas secara singkat nih Mas. Oke. Nanti kan di 2026 Oke. DJP akan mengaplikasikan gitu ya Iya. pelaporan SPT PPh tahunan Oke, baik itu tahunan. orang pribadi maupun Maupun badan dilakukan melalui Cortex. Oke. Boleh diceritain nih Mas kira-kira Iya. gimana nanti aplikasinya? Baik. Jadi memang sebenarnya Cortex ini sudah mulai berlaku di 2025. Hanya saja tentunya karena yang sudah mulai ini adalah SPT masa ya, berarti SPT masa ini selama tahun 2025 sudah mulai menggunakan Cortex. Nah, untuk SPT tahunan Ya. karena memang SPT tahunan 2025 itu baru disampaikan ini normal ya, Ya, dalam ya. kondisi normal ya. Itu adalah Januari 2026 sampai dengan 31 Maret untuk orang pribadi dan April untuk badan. Ini sekali lagi kondisi normal karena ada juga nih wajib pajak yang tahun bukunya itu udah case yang Oh, berbeda. oke. Ya. Tapi intinya adalah tahun pajak 2025 inilah mulai SPT tahunan itu menggunakan Cortex. Jadi kalau mungkin teman-teman pajak ada yang KPP dia mungkin di bulan April atau Maret ngurus SPT tahunan badannya masih menggunakan DJP online ya, Iya. delegasi. Mm-mm. Sementara untuk SPT masanya menggunakan Cortex ya itu karena memang beda tahun pajak. Nah, ini untuk SPT tahunan dia baru untuk Cortex digunakan dimulai tahun pajak 2025 ini yang baru akan dimulai dilakukan di awal tahun 2026 untuk orang pribadi sampai dengan Maret, untuk badan sampai dengan akhir April. Nah, itu kemudian mungkin kita bedanya dengan yang sebelumnya. Bedanya tentu kalau orang pribadi nih Dev ya. Kalau orang pribadi itu kan dulu mengenal ada tiga jenis klasifikasi SPT tahunan. Ya. Ada dia 1770 polos kita menyebutnya ya, 1770 saja. Kemudian ada 1770S untuk pegawai. Kemudian yang dia di atas 60 juta. Ya. Kemudian juga ada 1770 SS yang sifatnya sangat sederhana. Nah, kalau di Cortex ini bedanya dia tidak ada pembagian seperti itu. Namun berdasarkan pertanyaan-pertanyaan sifatnya.
Sebenarnya kalau di JP online atau di legasi juga ada pertanyaannya. Iya. Tapi itu di awal saja. Selanjutnya kemudian formulir untuk. Iya. Kalau di Cortex ini dia nantinya begitu kita nginput pertanyaan dijawab, nanti akan timbul apakah ada formulir yang harus diinput atau tidak. Misalnya apakah ada penghasilan sehubungan dengan pekerjaan ya. Kalau misalnya kita jawab ada misalnya, ya maka akan muncul tuh lampiran sesuai dengan isian untuk karyawan. Kalau misalnya untuk usaha itu juga akan muncul lampiran yang harus diisi sesuai dengan profil dari wajib-wajib tersebut. Intinya adalah bahwa pengisian ini berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang jawaban itu akan memunculkan formulir yang harus diisi ataukah tidak skip aja ya, tidak ada formulir lain yang harus diisi. Oke, baik. Intinya Cortex akan menampilkan jenis isian yang harus diisi sesuai dengan kriteria yang kawan pajak isi. Jadi mengakomodir itu untuk SPT jenis karyawan, SPT untuk pekerjaan bebas, gitu, SPT dokter, agen asuransi, dan juga SPT orang pribadi untuk pelaku usaha, seperti itu ya. Jadi nanti ada seperangkat pertanyaan yang kawan pajak jawab, dan ketika pertanyaan itu dijawab dia akan membuka gitu ya, membuka formulir-formulir yang sesuai dengan kriteria kawan pajak yang kawan pajak pilih. Oke, sebenarnya cukup memudahkan ya Mas, karena kadang-kadang wajib pajak itu juga bingung, saya SPT-nya yang jenis apa gitu ya. Kalau dari Cortex sendiri kawan pajak tinggal masuk, tinggal pilih SPT orang pribadi. Lalu nanti Cortex yang akan membantu menampilkan sesuai dengan kriteria yang kawan pajak pilih. Bahkan ini deh, kalau saya lihat kedepannya saya yakin mereka cukup dengan HP aja bisa ya. Kalau sebelumnya kan kalau usaha itu kan harus pakai ini PDF form ya, dan itu tidak mungkin untuk menggunakan HP. Tapi kalau di Cortex ini sebenarnya itu memungkinkan sih, kalau harus menggunakan HP pun bisa. Cuman ya mungkin tampilannya tidak lebih nyaman kalau kita menggunakan yang laptop, PC atau PC gitu. Ya. Betul Mas. Mungkin juga salah satu keunggulan nanti di Cortex, bukti fotonya akan otomatis terpropagasi. Oh iya, betul. Karena kalau teman-teman pajak yang sudah mungkin udah terbiasa melakukan pelaporan SPT massa itu kan dia tahu tuh bahwa ini langsung masuk ke emailnya si pegawai dan seterusnya. Nah nanti di Cortex pada saat si pegawai atau si para pribadi mengisi SPT-nya, ya bukti potong yang telah diperoleh tuh oleh dari pihak lain, baik itu perusahaan tempat dia bekerja sebagai karyawan atau di tempat lain di perusahaan atau pemberi penghasilan yang lain di mana dia memberikan jasanya misalnya ya, ada bukti potong, maka bukti potong itu otomatis terpopulate di pada saat dia mengisi SPT. Jadi nggak perlu lagi bingung, Pak mau isi SPT bawa A1-nya gitu ya, bukti potongnya mana, itu nanti akan lebih mudah. Yes, betul. Berarti akan lebih efisien ya Mas. Nanti di pengikalan pajak khususnya yang karyawan atau pekerjaan bebas pun yang sudah mendapat bukti potong. Intinya nanti di era Cortex pengisian SPT tahunan, maka bukti potong yang diterbitkan atas kawan pajak akan otomatis terpopulate di isian SPT OP kawan pajak. Nanti tinggal mungkin kalau yang ada banyak akan terkalkulasi gitu ya Mas oleh sistem kalkulator Cortex. Bagi kawan pajak mungkin yang hanya di satu pemberi kerja, maka mungkin akan sangat cepat gitu ya Mas, karena penghasilannya dan juga nanti PPh 21 yang sudah dipotongnya sudah terprepok terisi, kita tinggal submit dan masukkan Paspres. Oke, kira-kira seperti itu kalau untuk SPT orang pribadi. Mungkin juga ini juga ada mungkin ada juga yang akan bertanya atau mungkin dia orang dengar berita bahwa itu kok dipinjem ininya nomor KTP-nya dipakai orang segala macam gitu ya, di kemudian hari dia ditagih dan seterusnya. Betul Mas. Nah kalau di Cortex ini karena sifatnya populate kemudian juga seharusnya real time ya, apalagi jeda juga nggak akan lama gitu. Jadi pada saat si pembuat bukti potong dia submit, dia akan muncul di akun Cortex-nya dan juga di dokumennya si pegawai atau pribadi tersebut. Jadi sangat cepat dia harusnya bisa mengetahui dari awal bahwa ini kok saya tidak merasa punya penghasilan ini, tiba saya ada bukti potong seperti ini. Nah itu bisa diantisipasi dari awal. Jadi semacam kejadian yang sudah ya. Bagaimana seorang yang sudah dia tidak merasa melakukan usaha atau mendapatkan penghasilan, tiba-tiba dia ternyata digunakan tuh oleh pihak yang lain. Penyalahgunaan identitas gitu ya Mas. Gitu. Oke.
mungkin menyambung dari penyalahgunaan identitas, kami juga senantiasa mengingatkan kawan pajak gitu ya Mas, untuk selalu senantiasa waspada atas adanya penipuan, semacam chat ataupun email yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak. Mari kawan pajak untuk lebih hati-hati dan kita lebih waspada. Apabila ada chat atau email atau SMS atau telepon yang mencurigakan, mungkin bisa konfirmasi di kantor pajak atau di kantor-kantor pajak terdekat yang ada di domisili kawan pajak sekalian. Oke. Kira-kira kita udah bahas nih Mas, tadi aktivasi akun Cortex, kemudian juga kode otorisasi, kemudian juga kita yang ketiga sudah bahas dan mengingatkan kawan pajak untuk nanti melaporkan SPT PPh orang pribadinya di 2026 gitu ya Mas. Kira-kira ada lagi nggak Mas yang mau disampaikan untuk menutup episode podcast kita kali ini? Baik. Jadi kawan pajak, bagaimana tadi kita berbicara dari awal sampai akhir, bahwa jangan lupa untuk kode otorisasi, registrasi sebelumnya, registrasi di akun, aktivasi akun, kemudian agar bisa punya login atau punya akun di Cortex, karena itu akan yang digunakan pada saat pelaporan SPT tahunan nanti. Jangan sampai nanti pada saat akan lapor SPT tahunan sebentar belum pernah login di Cortex, kemudian beramai-ramai berbondong-bondong dari seluruh Indonesia mengakses dan terjadi mungkin overload, dan itu tentunya membuat kita semua tidak nyaman. Itu pertama, jadi segera mungkin untuk aktivasi akun, kemudian juga membuat kode otorisasi agar bisa lakukan laporan SPT tahunan dengan nyaman ya. Kemudian juga yang kedua, jangan pernah mudah mempercayai apabila ada mungkin pihak-pihak yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak, kemudian dia mungkin meminta sesuatu kah, atau mungkin justru meminta ke identitas pribadi yang itu ditengarai akan menjadi penipuan ya, atau scam gitu. Silahkan setiap kali ada hal tersebut untuk konfirmasi ke kantor pajak terdekat atau bisa ke 1500 Baik, oke. Terima kasih nih buat informasinya dan buat sesi podcast kita kali ini Mas Termo. Semoga podcast kita hari ini dapat menjadi pencerahan bagi kawan pajak sekalian. Mungkin boleh saya tutup dengan pantun Mas. Lihat rusa di kebun raya. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Terima kasih kawan pajak.